Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang remuneration and salary grading. Ya, jadi di dalam video sebelumnya saya sudah cerita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian gaji atau remunerasi di perusahaan Anda. Ya. Nah, di dalam slide di dalam bagian ini saya akan menceritakan mengenai jenis-jenis kenaikan gaji. Ya, bisa Anda lihat di depan slide di depan Anda ini slide yang saya tampilkan jenis kenaikan gaji. Ya. Jadi jenis kenaikan gaji itu sebenarnya hanya ada dua, Mas, Mbak-mbak ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh yang maha pemberi rezeki ya. Yang pertama adalah kenaikan gaji yang bersifat umum. Kenaikan ini berlaku atau diberikan untuk semua karyawan dari semua tingkatan. Besaran kenaikan gajinya juga biasanya sama. Sementara kalau kenaikan gaji yang bersifat individual, kenaikan yang diberlakukan secara unik atau berbeda-beda kepada setiap pegawai, tergantung kinerjanya ya. Nah, di slide berikutnya ini ya, jenis kenaikan gaji yang bersifat umum ini terjadi karena biasanya kemauan perusahaan sendiri, musyawarah, kebiasaan, atau ketentuan pemerintah. Ya. Biasanya sih ketentuan pemerintah, Mas, ya, tadi UMK ya, harus tiap tahun naik sesuai inflasi plus pertumbuhan ekonomi 10%, wajib perusahaan naik gajinya semua karyawan 10% gitu ya. Atau karyawan-karyawan yang bagian operator buruh gitu ya. Atau kebiasaan ya mungkin ownernya memang kebiasaannya tiap akhir tahun naik gajinya, itu kebiasaan juga. Atau musyawarah tadi ya, serikat pekerjanya selalu memberikan tuntutan ya, dengan PKB gitu ya, perjanjian kerja bersama, naik gajinya berapa gitu ya. Jadi yang berlaku umum itu intinya adalah bersifat standar, semua karyawan sama kenaikan gajinya ya. Nah, itu keuntungannya apa, Mas ya? Coba kita lihat ya, saya memberikan benefit dan disadvantage-nya juga ya, kerugian dan keuntungannya. Keuntungan kenaikan gaji yang bersifat umum adalah pekerja mendapatkan jaminan bahwa daya belinya akan terpelihara dan tidak perlu mengajukan tuntutan apalagi tekanan ya. Karena kepastian kenaikan gaji tiap tahun, tidak akan terjadi ketegangan dalam hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja, dan waktu produktif tidak terbuang percuma untuk negosiasi yang kadang-kadang bertele-tele ya. Negosiasi upah minimum itu kan bertele-tele. Pengusaha akan dengan mudah memperhitungkan besarnya kenaikan upah yang perlu diberikan dan memasukkannya dalam anggaran tahunan perusahaan. Ya, jadi simpel aja, Mas ya, karena semua sama rata sama rasa ya, 10%. Ya sudah 10% semua. Dan karyawan juga akan mendapatkan kepastian tiap tahun akan naik minimal 10% misalnya ya, sesuai tadi inflasi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Ya lumayan lah ya. Meskipun realnya Anda sebenarnya naiknya cuma 5%, Mas ya. Inflasinya 5%, pertumbuhan ekonominya 5%. Gaji Anda misalnya 10 juta, naik menjadi 11 juta. Tapi sebenarnya kenaikan realnya cuma 11 juta, 10 juta 500. Kenapa yang 500-nya sudah tergerus inflasi tadi? Daya beli Anda itu sebenarnya berkurang karena harga-harga barang makin tinggi naiknya dan lebih tinggi dari 10% kadang-kadang kenaikan harganya. Terutama harga rumah gitu ya, bisa sampai 30%. Jadi uang 10 juta pada saat ini dibanding 10 juta pada 10 tahun yang akan datang itu sangat berbeda. Time value of money. Sama, 10 juta tahun lalu, 10 tahun yang lalu mungkin sangat tinggi, sekarang jelek. Ya. Misalnya ketika saya gajinya tadi ya, kerja di Indofood 1,5 juta pertama kali masuk tahun 95, itu sepeda motor Honda Astrea itu harganya, kalau tidak salah hanya sekitar 4 juta ya, 3 jutaan ya harga sepeda motor Honda Astrea. Sekarang Honda Vario mungkin harganya sudah 12-an juta. Naik 4 kali lipat. Jadi itu, Mas ya, keuntungannya ya, pekerja mendapatkan kepastian, tidak perlu ribut-ribut ya, tiap tahun naik ya. Itulah kenapa mungkin pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah tadi, dipatok kenaikan gaji, inflasi plus pertumbuhan ekonomi titik. Jadi sudah ya, naik terus tiap tahun sebesar itu, tidak perlu lagi tiap tahun kayak dulu ya, nego berminggu-minggu bisa sampai demo-demo gitu. Cuman ini ketentuan baru ini juga diprotes sama anggota buruh gitu ya, mau digugat. Ya.
Itu keuntungannya ya, kenaikan gaji umum. Tapi kemudian kerugiannya saya bilang ya, di halaman berikutnya bisa Anda lihat ya. Kenaikan upah umum yang diberikan secara rutin akan mengakibatkan kenaikan biaya personel meningkat lebih pesat daripada kenaikan produktivitas. Dalam jangka panjang ini akan menjadi beban berat perusahaan. Kebiasaan kenaikan tersebut akhirnya akan dianggap menjadi hak oleh pekerja dan tetap harus diberikan oleh perusahaan bagaimanapun kondisi perusahaan. Dalam kondisi ekonomi yang dilanda inflasi tinggi, perusahaan yang mempunyai kebiasaan ini akan dilanda kesulitan. Ya. Jadi ini Mas ya, jadi karena umum sudah dianggap kebiasaan itu bahaya juga ya. Kalau pas perusahaannya untung terus sih bagus ya, profit. Tapi kalau perusahaannya kondisi keuangannya tertatih-tatih, kemudian karyawannya sudah terlanjur menganggap itu sebagai hak, sebagai sebuah jatah, nah itu kan bisa ekspektasi, itu bahaya, itu mengelola ekspektasi ya. Ketika karyawan Anda sudah ekspektasinya tiap tahun pokoknya gaji saya harus naik, sementara kondisi perusahaan mungkin sedang turun, itu kan dangerous Mas, perusahaan Anda bisa termehek-mehek. Ya. Atau tadi yang tidak kalah pentingnya tadi biaya kenaikan persentase biaya pegawai naiknya lebih tinggi dibanding pertumbuhan omset penjualan misalnya. Ya, pertumbuhan omset penjualannya cuma naik 10%, tapi pertumbuhan persentase biaya pegawainya naik sampai 20%, itu dangerous. Makin tahun rasio biaya pegawai makin naik. Dulunya cuma 6%, naik 6%, 7%, 8%. Itu kurang maknyus ya, kurang afdol. Sehingga lama-lama perusahaan Anda bisa kurang bagus kinerja keuangannya. Ya. Apalagi ketika kondisi inflasinya tinggi. Ketika inflasi tinggi itu biasanya penjualan akan kolaps, Mas. Ya, karena harga barang naik, pasti penjualan biasanya juga akan jeblok. Dan kalau penjualan jeblok, nggak ada uang masuk, nah, terus gajinya dari mana? Boro-boro naikin gaji ya. Gaji yang sekarang Anda terima aja mungkin juga sudah terlambat dibayarkan gitu ya. Jadi dangerous juga. Ya. Itu kenaikan gaji umum, Mas. Nah, yang berikutnya ini saya bilang tadi ya, ada jenis kenaikan gaji yang kedua itu kenaikan gaji yang bersifat individual. Ya. Jadi seperti yang Anda lihat, kenaikan gaji individual itu bisa karena prestasi kerja, bisa karena promosi, atau bisa karena masa kerja. Ya. Kalau masa kerja tadi senioritas ya, yang sudah 4 tahun naik pangkat, sudah 8 tahun kerja otomatis naik pangkat. Itu kurang pas. Ya. Senioritas itu bisa membuat kurang pas juga ya. Inovasi-inovasi menjadi lebih lamban ya biasanya kalau mementingkan senioritas, karena orang itu ketika sudah senior masuk comfort zone, jebakan comfort zone ya, terlena. Ya, dinamika perubahan zaman itu tidak terdeteksi dengan peka gitu ya. Yang kedua karena promosi ya, Anda dipromosikan jadi asmen, assistant manager atau managers, atau misalnya senior managers ya, otomatis gaji Anda naik. Atau yang terakhir ini karena prestasi kerja ya, KPI Anda, Key Performance Indicators Anda bagus nilainya, performance appraisal-nya oke, sehingga Anda bonusnya lebih, nilainya A terus, ya insentifnya berbeda atau kenaikan gajinya berbeda. Jadi itulah Mas ya, jenis-jenis kenaikan gaji yang harus kita perhatikan ya. Ada yang karena individual dan ada yang karena bersifat umum. Nah, nanti dalam video berikutnya kita akan beranjak untuk mencoba melihat salary grading ya, baik dengan menggunakan metode non-analitik maupun metode analitis. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.